motorcycle. August. Film dibuka dengan kacaunya kota Chicago akibat tingginya tingkat kriminalitas beberapa bulan terakhir. Situasi semakin mencekam ketika seorang polisi dilaporkan menjadi korban penyerangan hingga kondisinya kritis dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di sana, karena luka yang sangat parah akibat tembakan yang mengenai lehernya, seorang dokter senior bernama Paul pun segera turun tangan untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut, namun sayangnya nyawanya tetap nggak tertolong. 12:24 a.m. Cerita lalu bergeser ke kehidupan pribadi Paul dan keluarganya yang terlihat hidup tenang, nyaman, dan bergelimang harta. Ia menjalani hari-harinya dengan bahagia bersama istrinya yang bernama Lucy dan anak perempuan satu-satunya bernama Jordan yang saat itu baru akan masuk kuliah. I got in. Siang harinya, Paul dan istrinya pergi menonton anak mereka yang sedang mengikuti turnamen sepak bola. Di tengah pertandingan, suasana sempat terganggu oleh seorang wali murid yang bersikap rusuh dan terus meneriaki wasit dengan kata-kata kasar. Karena mengganggu Paul yang sedang fokus menyaksikan pertandingan, Paul akhirnya mencoba menegur orang tersebut dengan cara baik-baik. Namun teguran itu justru berujung gak terima dan berubah menjadi sebuah masalah yang lebih besar. Get your wife to defend you. Setelah pertandingan selesai, Paul mengajak keluarganya serta adiknya yang bernama Frank untuk makan siang bersama. Di sana, Frank yang mengetahui insiden sebelumnya justru menyayangkan mengapa Paul gak menghajar saja orang itu langsung di tempat. Karena dia yakin Paul pasti menang, mengingat dulunya dia sering bertengkar dengan ayahnya hingga beradu jotos. Singkat cerita, setelah makan siang selesai, Frank pamit untuk langsung pulang. Di situ, Paul sempat menyapa seorang petugas valet bernama Miguel yang menghantarkan mobil Frank dan menanyakan soal tato di tangan Miguel. Sebelum benar-benar pergi, Lucy mengingatkan Frank kalau besok dia harus datang ke pesta ulang tahun Paul. Dan dari situ, Miguel yang ternyata punya niat jahat mulai menyusun rencana setelah tahu rumah Paul besok akan kosong. Di malam harinya, Paul merasa sangat bahagia karena mendapat hadiah jam tangan baru dari istrinya. Namun kebahagiaan itu nggak berlangsung lama karena tiba-tiba Paul diminta datang ke rumah sakit untuk menangani operasi dadakan. Dan mereka pun terpaksa menunda pesta ulang tahun tersebut. Meski begitu, Lucy dan anaknya tetap berpikir kalau ulang tahun Paul harus dirayakan. Mereka pergi ke supermarket untuk membeli bahan kue dan makanan. Lalu sibuk menyiapkan kue ulang tahun yang rencananya akan diberikan pada Paul saat dia pulang nanti, tanpa menyadari kalau ada perampok yang diam-diam masuk ke rumah mereka. Ih, serem. Saat itu, Lucy sebenarnya sempat merasa ada yang aneh ketika melihat jendela rumahnya terbuka. Namun, dia nggak terlalu memikirkannya, sampai akhirnya menyadari ada jejak kaki di lantai rumah. Lucy pun langsung memanggil Jordan, namun sayangnya awalnya mereka hanya berniat merampok dan berjanji gak akan menyakiti siapapun, asalkan Lucy menyerahkan semua harta, termasuk uang yang ada di dalam berangkas. Namun ketika Lucy dibawa ke atas dan perampok lain mulai mengambil barang-barang lainnya, salah satu dari mereka justru berniat berbuat bejat pada Jordan. Padahal Lucy sudah menyerahkan seluruh uang dan perhiasan yang diminta. Tapi perampok itu malah meminta temannya memberikan waktu 2 menit demi bisa melampiaskan nafsunya pada Jordan. Mendengar hal itu, saat mereka lengah, Jordan langsung mengambil pisau dan menyobek wajah perampok tersebut. Melihat nyawa anaknya yang terancam, Lucy langsung menyiramkan air panas ke salah satu perampok dan membuat situasi pun jadi benar-benar kacau.
Malam itu juga anak dan istrinya langsung dilarikan ke rumah sakit tempat Paul bekerja. Dalam kondisi kaget, setengah mati, Paul langsung meninggalkan operasinya dan masuk ke ruang operasi untuk melihat anak dan istrinya. Namun sebelum sempat dilakukan tindakan, Lucy nggak berhasil diselamatkan. Sementara Jordan berada dalam kondisi yang sangat kritis. Di malam yang sama, dua detektif datang menemui Paul untuk meminta kesaksian soal perampokan yang baru saja terjadi di rumahnya. Namun respon yang mereka berikan terhadap kesaksian Paul dianggap seperti menyepelekan kasus tersebut. Karena ternyata mereka bilang bahwa kejadian serupa telah terjadi berkali-kali selama beberapa bulan terakhir. Frank yang mendengar hal itu langsung protes dan mempertanyakan bagaimana kinerja kepolisian selama ini. Lah, sama di sini juga, bos. Setelah dimintai keterangan, Paul langsung menghampiri Jordan yang masih terbaring koma. Selama beberapa hari, Paul yang terpukul hanya bisa menatap wajah putrinya. Dia juga harus memakamkan Lucy di kampung halamannya. Setelah pemakaman selesai, Paul sempat menceritakan kronologi perampokan rumahnya serta lambannya perkembangan kasus tersebut kepada mertuanya. Namun saat baru akan masuk ke perkarangan rumah, sang mertua justru melihat ada pencuri dan langsung mengeluarkan senjatanya. Kelo! Setelah pulang dari rumah mertuanya, Paul kembali menjenguk putrinya di rumah sakit. Di sana, ia bertemu sahabat anaknya yang sedang membacakan buku untuk Jordan. Gak lama kemudian, Paul juga menemui psikolog untuk menceritakan kondisinya yang terus memburuk akibat kehilangan istrinya dan harus mendampingi anaknya yang koma. Paul mengaku merasa benar-benar kehilangan arah hidup. Di saat yang sama, ia juga terus teringat ucapan ayah mertuanya tentang bagaimana seharusnya laki-laki menjaga keluarganya. Dia mencoba melakukan apapun untuk melupakan kejadian itu. Berusaha tetap kuat demi anaknya sambil menunggu hasil penyelidikan polisi. Namun hari demi hari berlalu dan gak ada perkembangan apapun. Karena gak kunjung mendapat kabar, Paul akhirnya mendatangi langsung kantor polisi dan bertemu dengan detektif Ruskin untuk meminta penjelasan lebih rinci soal perkembangan kasus pembunuhan istrinya. Di sana, Paul melihat begitu banyak nama korban lain yang juga tewas akibat perampokan, dan semua kasus itu masih belum berhasil diungkap. Detektif Ruskin menjelaskan bahwa sulitnya mengungkapkan kasus pembunuhan istrinya disebabkan karena sidik jari dan DNA yang ditemukan nggak bisa diidentifikasi, dan kemungkinan besar para pelaku adalah perampok profesional. Selain itu, banyaknya kasus serupa membuat pihak kepolisian kewalahan menangani setiap laporan. Paul pun diminta untuk sedikit bersabar dan mempercayakan semuanya kepada polisi. Jangan percaya, Pak. Singkat cerita, malam harinya, Paul melihat dua orang preman yang sedang mencoba memalak pejalan kaki di jalanan yang cukup sepi. Ia mencoba melarang mereka, tapi para preman itu gak terima dan langsung menghajar Paul begitu saja. Kejadian tersebut semakin meyakinkan Paul dengan ucapan ayah mertuanya. Paul mulai berpikir untuk mencari sendiri pelakunya dan mendatangi toko senjata api. Tapi Paul baru mengetahui bahwa setiap senjata legal memiliki nomor seri yang terdaftar di kepolisian dan mudah dilacak, sehingga sangat beresiko jika digunakan untuk balas dendam. Hingga suatu hari, saat sedang menangani pasien yang tampak seperti seorang gangster, tiba-tiba sebuah pistol terjatuh dari celana pasien tersebut. Paul pun langsung mengamankan pistol itu dan diam-diam membawanya pulang. Paul yang belum pernah menggunakan senjata sama sekali mulai mempelajari cara menggunakannya lewat tutorial di YouTube. Mulai dari mengganti peluru hingga cara menembak yang benar. Di sisi lain, putrinya belum juga sadarkan diri sejak kejadian itu. Waktu berlalu, kondisi Jordan justru memburuk hingga harus kembali dipindahkan ke ICU. Bahkan tangannya diborgol karena mengalami kejang berkepanjangan. Hal tersebut semakin menguatkan niat Paul untuk melakukan balas dendam. Akhirnya, malam itu juga Paul memberanikan diri mencari pembunuh istrinya secara langsung di wilayah kriminal. Namun belum lama berjalan,
Paul justru melihat sebuah perampokan terjadi tepat di depan matanya. Ia mencoba mengagalkan aksi tersebut dengan menembaki mobil curian para perampok. Mobil itu akhirnya menabrak tiang dan membuat tangan Paul terluka. Salah satu perampok yang selamat turun dan mencoba membunuh Paul. Tapi di luar dugaan, Paul berhasil menghadapi situasi tersebut dan melumpuhkan pelaku. Setelah memastikan kedua perampok itu tewas, Paul langsung membuang jaketnya untuk menghilangkan jejak, lalu pulang menggunakan KRL. Setibanya di rumah, ia langsung membersihkan dan mengobati lukanya. Sementara itu, di TKP, Detektif Ruskin mulai menyelidiki kejadian tersebut dan meminta keterangan para saksi. Salah satu saksi mata yang merekam insiden itu menyerahkan video rekamannya kepada polisi. Namun wajah Paul sama sekali nggak terlihat di video tersebut, sehingga polisi nggak memastikan siapa pelaku itu sebenarnya. Melihat adanya luka di tangan akibat senjata yang digunakan, polisi menduga pelaku hanyalah seorang amatir yang berniat menolong. Keesokan paginya, Paul melihat berita yang memberitakan aksinya semalam, yang ternyata viral setelah diunggah ke media sosial. Awalnya Paul sempat panik tuh, tapi setelah membaca respon orang-orang, dia justru terkejut karena banyak yang menganggap aksinya sebagai tindakan heroik karena warga mengaku justru sudah muak dengan polisi yang dinilai lambat menangani kriminalitas selama berbulan-bulan. Sudah muak saya juga. Siang harinya, Paul kembali bekerja dan menangani seorang pasien anak kecil yang terluka akibat tembakan. Saat diajak mengobrol, anak itu akhirnya mengaku kalau lukanya bukan karena peluru nyasar, melainkan karena ditembak oleh seorang bandar narkoboy setelah ia menolak mengantarkan sebuah barang. Setelah kejadian malam sebelumnya, Paul menjadi semakin berani untuk membalas kejahatan, terutama yang ada di sekitarnya. Ia melepas jas dokternya dan mengenakan jaket hitam, lalu memburu bandar narkoboy tersebut yang diketahui menyelundupkan barang lewat gerobak es krim dan memanfaatkan anak-anak sebagai kurir. Tanpa banyak basa-basi, Paul langsung menembak bos bandar itu hingga tewas di tempat. Fuck you. Nggak lama berselang, Detektif Ruskin kembali datang ke TKP. Namun sekali lagi, para saksi nggak bisa memberikan keterangan yang jelas karena pelaku selalu menggunakan jaket dan menutup kepala, lalu pergi begitu saja tanpa mengambil apapun. Keesokan harinya, aksi Paul ini kembali menjadi trending topik, dan kini ia resmi masuk dalam daftar buronan polisi. Pihak kepolisian menyatakan satu-satunya ciri pelaku yang mereka miliki adalah luka di tangan kirinya. Namun, respon warga justru berbanding terbalik. Mereka bahkan menjulukinya sebagai malaikat pencabut nyawa karena dianggap berani menghabisi orang-orang yang meresahkan warga. Salut! Di sisi lain, kepolisian mulai khawatir aksi ini bisa menjadi contoh berbahaya jika pelakunya nggak segera ditemukan. Sehingga atasan Detektif Ruskin memerintahkan penyelidikan dilakukan sampai tuntas. Ia terus melatih kemampuan menembaknya sambil tetap mencari petunjuk soal pembunuh istrinya. Hingga akhirnya, keesokan harinya Paul menangani seorang pasien sekarat yang ternyata adalah Miguel. Paul langsung mengenalinya dari tato di tangannya, sekaligus menyadari jam tangan miliknya yang ada di tangan Paul. Dari situ, Paul akhirnya paham dari mana asal perampokan rumahnya. Ia kemudian mencari petunjuk lain di dalam ambulans, menemukan ponsel milik Miguel dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka ponsel tersebut. Saat membuka ponsel itu, Paul melihat foto alamat rumahnya yang ia sadari didengar Miguel saat mereka makan siang waktu itu. Di sana, Paul juga menemukan alamat sebuah toko pasar gelap yang ia yakini sebagai tempat penampungan barang-barang curian. Saat Paul hendak keluar ruangan, tiba-tiba Frank sudah berdiri di depan pintu ruang kerjanya. Dia khawatir karena Paul nggak kunjung membalas pesannya. Frank sempat mengajaknya makan malam, tapi Paul menolak dengan alasan ada rapat
bersama staf rumah sakit. Namun setelah itu, Paul justru bersiap melanjutkan aksinya dengan mengambil jaket dari tumpukan pakaian bekas pasien di rumah sakit, lalu bergegas menuju toko tersebut untuk mencari petunjuk. Nah, di sana Paul berpura-pura menjadi teman Miguel yang sedang mencari barang antik sebagai hadiah untuk istrinya. Namun, penyamarannya terbongkar ketika pemilik toko menyadari adanya name tag rumah sakit di jaket yang Paul kenakan. Pemilik toko itu pun diam-diam menghubungi rekan-rekannya. Paul juga menyadari penyamarannya sudah gagal. Dan saat pemilik toko hendak mengambil senjata, tiba-tiba Drop it. setelah berhasil membuat pemilik toko itu nggak berkutik, Paul menemukan berbagai barang curian, termasuk gelang milik istrinya. Saat ia hampir menembak pemilik toko tersebut, salah satu anggota komplotan tiba-tiba datang dan langsung berniat menembak Paul. Namun, Paul berhasil menghindar, sementara pemilik toko justru menjadi korban. Baku tembak pun terjadi, tapi di tengah situasi ini, pistol Paul tiba-tiba macet. Musuhnya justru terpeleset dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan Paul untuk menghajarnya. Dalam kondisi nyaris gak berdaya, Paul menanyakan siapa pelaku sebenarnya yang membunuh istrinya. Dan nama perampok yang berbuat bejat pada putrinya pun akhirnya disebut. Namun saat Paul sedikit lengah, musuh itu sempat membalikan keadaan hingga akhirnya tertimpa bola bowling dan tewas secara mengenaskan. Oh my god. Setelah itu, Paul mengambil rekaman CCTV toko dan membawanya pergi untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, Paul berusaha menghancurkan semua bukti rekaman CCTV bermodalkan tutorial yang ia temukan di YouTube. Di luar dugaan, aksinya pun kembali viral dan justru mendapat semakin banyak dukungan warga yang mulai menganggap Paul jauh lebih dibutuhkan dibanding polisi. Keesokan harinya, Detektif Ruskin datang ke rumah sakit untuk menemui Paul dan menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan istrinya. Dan gak hanya itu, Detektif Ruskin juga menyinggung pembunuhan yang terjadi semalam di toko pasar gelap karena polisi menemukan cincin milik Paul di TKP. Namun mereka sama sekali gak menyadarinya bahwa Paul adalah pelakunya dan justru menyimpulkan bahwa korban semalam kemungkinan besar adalah pembunuh istrinya Paul. Dari pertemuan itu, Paul tersadar bahwa GPS di ponsel para pelaku sebenarnya masih bisa dilacak. Ia pun segera menghancurkan semua ponsel milik mereka dan kembali bersiap beraksi untuk menghabisi mereka. Kali ini, Paul mendatangi sebuah bengkel mobil tempat Joy bekerja. Perampok yang melakukan tindakan bejat pada putrinya. Tanpa banyak cacicu, Paul langsung memukul kaki Joy dengan linggis besar yang ada di bengkel itu sampai Joy pingsan. Who the fuck are you? Saat Joy tersadar, dia sudah dalam kondisi nggak berdaya dan terikat. Kali ini, Paul gak menggunakan pistolnya, melainkan menyuntikkan obat yang dapat meningkatkan rasa sakit. Sebagai seorang dokter, Paul tahu bagian tubuh mana yang paling menyakitkan jika dilukai. Dari situ tuh, Joy akhirnya sadar bahwa Paul adalah dokter yang rumahnya mereka rampok waktu itu. Paul menyobek bagian pahanya, menyiramkan zat kaustik yang membuat lukanya semakin menyakitkan dan memaksa Joy untuk menyebutkan siapa dalam kelompok mereka sebenarnya. Karena Joy gak sanggup menahan rasa sakitnya, Joy akhirnya mengatakan bahwa ketua kelompok mereka bernama Knox, seorang mafia kelas kakap. Namun Joy mengaku gak tahu identitas lain soal Knox karena dia sendiri belum pernah bertemu langsung dengannya. Setelah itu, Paul mengakhiri obrolan tersebut dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum dia pergi, setelah semua kejadian itu, pihak kepolisian sempat mencurigai Frank sebagai pelaku utamanya karena keterangan saksi soal ciri fisik mengarah pada postur tubuh Frank. Namun kecurigaan itu langsung gugur setelah mereka menyadari bahwa nggak ada luka di tangan kiri Frank. Dari situ, Frank justru mulai sadar bahwa kakaknya lah pelaku sebenarnya karena ia pernah melihat luka di tangan kiri Paul sebelumnya. Dari sana, Frank akhirnya diam-diam masuk ke rumah Paul dan turun ke basement. Di tempat
tempat itu, semua rahasia tentang malaikat pencabut nyawa akhirnya terbongkar. Di malam yang sama, Paul menerima telepon dan pesan dari Knox yang mengatakan bahwa ia tahu Paul sedang mencarinya. Dan Knox memberikan sebuah alamat dan menyuruh Paul datang menemuinya seorang diri dalam waktu 30 menit. Setibanya di sebuah klub malam tempat mereka janjian, Knox menyuruh Paul menemuinya di kamar mandi. Paul sebenarnya sudah merasa ada yang gak beres nih, tapi karena sudah terlanjur, ia tetap masuk, menelepon nomor tersebut, dan yang ia temukan justru hanya sebuah handphone. Paul yang sebenarnya memang bukan penjahat, justru dengan mudah dijebak oleh Knox. Knox mencoba membunuh Paul, namun hanya berhasil menembak pundaknya. Sementara Paul juga sempat melukai Knox. Karena kondisinya nggak bersiap-siap sejak awal gitu ya, Paul memilih melarikan diri dengan memutus aliran listrik di klub malam tersebut. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung menuju TKP dan memberikan peringatan ke seluruh rumah sakit untuk melaporkan jika menerima pasien dengan luka tembak di sekitar pundak. Nggak lama dari situ, rumah sakit tempat Paul bekerja justru melaporkan adanya korban tembak dari sebuah klub malam, tapi bukan di bagian pundak. Nah, dari situ, Detektif Ruskin memutuskan untuk langsung menuju rumah sakit, dan pasien tersebut ternyata adalah Knox. Detektif Ruskin pun menanyakan apakah Knox melihat pelakunya, dan Knox mengatakan bahwa ia mengetahui siapa pelakunya. Menyadari bahwa polisi sedang mencari pria dengan luka tembak di pundak, Paul memilih untuk mengobati lukanya sendiri. Saat turun ke basement rumahnya, ia mendapati Frank sudah menunggunya di sana, dan untuk membicarakan semua yang sebenarnya telah dilakukan Paul selama ini. Paul mengatakan bahwa semua ini ia lakukan karena polisi bergerak terlalu lambat, sementara istrinya tewas dan anaknya kritis, tanpa kepastian apakah putrinya akan selamat atau enggak. Gak lama setelah itu, Detektif Ruskin mendatangi rumah Paul karena Knox akhirnya memberikan kesaksian bahwa sosok malaikat pencabut nyawa adalah Paul. Namun Frank yang membukakan pintu mengatakan bahwa Paul sedang gak berada di rumah, dan karena minimnya bukti, Detektif Ruskin pun gak bisa langsung menangkap Paul. Gak lama setelah itu, Paul menerima telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Jordan sudah sadar dari koma. Tanpa pikir panjang, Paul dan Frank langsung pergi ke rumah sakit. Namun menyedihkannya, saat baru tersadar, Jordan harus menerima kenyataan bahwa ibunya sudah nggak ada. Singkat cerita, seminggu kemudian, Jordan akhirnya diperbolehkan pulang. Saat ia baru keluar dari ruangannya, Detektif Ruskin langsung menghampirinya dan menanyakan kronologi kejadian tersebut. Namun Jordan mengatakan bahwa ia nggak mengingat apapun soal tragedi hari itu. Dan nggak berhenti di situ, saat mereka hendak turun menggunakan lift, Knox tiba-tiba ikut masuk, dan Paul terlihat gak mengenali wajah Knox yang terlibat baku tembak bersamanya di klub malam beberapa waktu lalu. Beberapa hari kemudian, kondisi Jordan semakin membaik. Frank pun sempat datang menjenguk untuk makan malam bersama. Namun saat Frank pulang, Knox dan anak buahnya kembali mendatangi rumah Paul, dan Paul yang sudah menyadari situasi tersebut langsung meminta Jordan bersembunyi di bawah tangga. Jordan pun menelpon 911 untuk melaporkan bahwa ada perampok yang masuk ke rumahnya. Namun para perampok itu sudah lebih dulu masuk dan langsung menuju kamar Paul. Mereka menembaki sosok yang terlihat bersembunyi di balik selimut, tanpa tahu bahwa itu hanyalah jebakan yang disiapkan oleh Paul, yang kini terlihat jauh lebih tenang menghadapi semuanya. Dalam waktu singkat, Paul berhasil melumpuhkan dua anak buah Knox saat ia menyusuri area basement. Paul akhirnya tertembak oleh Knox, dan panik mendengar hal itu, Jordan keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyusul ayahnya. Dan saat Knox mengancam akan menyakiti Jordan, tiba-tiba jadi ternyata semua ini memang sudah direncanakan oleh Paul setelah anaknya keluar dari rumah sakit. Di lift rumah sakit juga Paul udah berpura-pura tuh nggak mengenali Knox sama sekali, dengan tujuan memancingnya datang ke rumah. Paul bahkan sengaja membiarkan Knox menembak lengannya untuk mengelabui polisi dan menutup luka lamanya. Ia mengatakan bahwa luka itu baru saja terjadi, dan polisi bisa mengeceknya langsung ke toko senjata tempat ia membeli pistol sehari sebelumnya. Keterangan tersebut seketika mematahkan tuduhan bahwa Paul adalah sosok malaikat pencabut nyawa yang selama ini diberitakan.
berantakan. Namun sebenarnya detektif Ruskin menyadari bahwa Powell telah mengarang dan merencanakan semuanya. Meski begitu, ia memilih melepaskan Powell begitu saja karena merasa apa yang dilakukan Powell hanyalah untuk balasan atas semua yang telah menghancurkan keluarganya. Dan film ini pun berakhir. Bukan sebagai kisah pahlawan, tapi sebagai potret orang biasa yang terdorong terlalu jauh oleh kehilangan. Film ini juga menunjukin bahwa saat rasa aman runtuh dan kepercayaan pada hukum hilang, manusia bisa berubah tanpa sadar loh, dan bukan karena ingin jadi jahat, tapi karena merasa sudah nggak ada punya pilihan lain. Nah, di sini nih ada satu kutipan dari Albert Camus yang relevan nih sama cerita ini. Dia bilang gini, kesalahan terbesar manusia bukan saat ia marah, tapi saat ia merasa tindakannya adalah satu-satunya jalan. Nah, dalam film ini, Powell terus meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah keharusan dan disitulah tragedinya dimulai. Nah, kalau menurut kalian sob, apakah tindakan Powell ini sebenarnya udah benar? Atau dia sebenarnya punya pilihan lain yang jauh lebih baik gitu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak pernah ketinggalan cerita dan film seru lainnya. See you next time and goodbye!